Shalom umat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu 3 Mei pada hari ini. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kalau kami ada sampai pada hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan sempurna dalam hidup kami, pertolongan Tuhan, penyertaan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan yang sangat baik juga. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dengar, tidak akan sambil lalu, tapi sungguh-sungguh kami akan mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada mengikuti ibadah online ini bersama-sama di dalam keluarga. Saya percaya sukacita Tuhan dan hadirat Tuhan tetap nyata bersama-sama kita nikmati pada saat ini. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memberikan judul khotbah ini dengan judul I can do all things. Saya dapat melakukan segala perkara. Bapak Ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah bagi anak-anak saya sungguh merasakan sukacita, saya berbahagia, saya senang sekali ketika anak-anak saya datang kepada saya dan meminta bantuan. Saya tidak menjadi ayah yang berkata kepada anak saya, nak papa lagi sibuk, jangan ganggu papa, kamu urus sendiri pekerjaanmu, papa juga sedang sibuk dengan pekerjaan papa. Tidak, saya sesibuk apapun, saya pasti akan menyiapkan waktu, akan memberikan hati dan perhatian saya kepada anak-anak saya yang meminta bantuan saya. Dan ketika dengan bantuan itu anak saya dia berhasil di sekolahnya, dia berhasil melakukan tugasnya, dan dia datang kepada saya, memeluk saya dengan sukacita berkata, Bapak saya berhasil, Bapak saya mendapatkan hasil yang baik. Maka saya melihat betapa bersukacitanya dia, dan saya juga merasakan sukacita yang sangat besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lebih daripada itu, saya yakin Tuhan juga adalah Tuhan yang sama, yang bersukacita, Tuhan juga yang rindu, Tuhan juga yang senang ketika kita menjadi umatnya yang percaya, yang mengandalkan Dia selalu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Demikianlah juga Paulus begitu mengandalkan Tuhan. Paulus begitu percaya kepada Tuhan, sehingga ia berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 dan 13. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu siapkan Alkitab Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus mau berkata bahwa dia mengalami yang namanya kelimpahan, dia mengalami yang namanya kekurangan, dia mengalami keadaan hidup yang tidak menyenangkan, namun dalam segala hal dan dalam segala perkara, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Mengapa? Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya dalam hal apapun juga dalam hidup ini, ia berkata dengan iman percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Paulus bisa meyakini bahwa ia mampu melakukan segala perkara? Segala perkara ia sanggup lakukan. Dia mengatakan demikian. Apa yang membuat dia yakin bahwa ia sanggup melakukan segala perkara? Saya yakin bahwa ia berkata ia sanggup melakukan segala perkara bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia, bukan karena pengalaman dia, bukan karena apa yang dia tahu, tapi sungguh luar biasa apa yang Paulus nyatakan di ayat ini. Ia berkata bahwa
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya Bapak Ibu. Paulus mau berkata bahwa ia sanggup, ia mampu. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Dan bukan dari dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Saya ingat anak saya ketika ia berhasil dan dia datang dan memberikan laporannya, kesaksiannya. Dia begitu senang karena ada papanya yang sudah memberikan kemampuan bagi dia. Ada papanya yang sudah memberikan jalan keluar baginya. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup kita. Dengar baik pada hari ini, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini. Dengar baik, kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Tetapi bukan karena kita. Tetapi bukan karena pengalaman kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi dengar baik seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Alkitab dalam King James dengan jelas sekali berkata, I can do all things. Aku dapat melakukan segalanya. Mengapa? Through Christ who strengthened me. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Kristus yang memberikan kemampuan bagiku. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mau melihat beberapa hal. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan setelah ia bernegosiasi tanda petik dengan Tuhan dalam percakapannya. Dan ada satu momen ketika akhirnya Musa meragukan bagaimana mungkin, apa menjadi tandanya, apa yang harus aku lakukan. Dan Tuhan berkata kepada Musa di dalam Keluaran 4 ayat 2-3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa sebagai penggembala dia memegang tongkat. Dan ketika Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu, Musa berkata tongkat. Ia berkata jujur, apa yang ada di tangannya hanyalah memang sebuah tongkat. Tetapi I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus. Aku dapat melakukan apapun yang luar biasa karena Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi berikutnya. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Wow, saudaraku dengar baik. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat Tuhan. Hanya sebuah tongkat. Hanya berfungsi untuk mengarahkan kambing domba. Tetapi lihat baik, ketika oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan, tongkat bukan lagi sekedar menjadi tongkat. Tongkat berubah menjadi ular. Hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Hal yang kecil menjadi hal yang besar. Engkau yang tidak mampu, tetapi di dalam Tuhan engkau menjadi mampu. Dengar baik, I can do all things through Christ Jesus. Yang percaya mari katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu dengar baik, saya mau menyampaikan bahwa ketika saya masih ingat pada waktu itu, ketika saya baru masih kuliah, memang ini kuliah ya saya yang kedua, saya masih kuliah semester 7, dan kemudian saya melamar di sebuah sekolah yang cukup ternama di Jakarta ini, bahkan mungkin dikatakan di Indonesia. Dan pada saat itu saya melamar dengan iman, saya percaya, saya berdoa. Apa yang saya bawa ke sekolah tempat saya melamar hanyalah sebuah daftar nilai semester sampai dengan semester 7. Belum ada sertifikat, belum diwisuda, bahkan tesis juga belum disusun. Bahkan skripsi juga belum disusun. Tetapi apa yang terjadi? I can do all things through Christ Jesus. Aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus. Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil bagi saya pada waktu itu. Tetapi oleh karena Tuhan, karena saya percaya, oleh karena Tuhan menghendaki, pasti akan terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya diterima di sekolah itu. Dan saya sampai pada hari ini satu-satunya guru yang masuk
dengan status masih belum lulus. Apakah karena saya hebat? Tentu tidak. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena saya percaya I can do all things through Christ. Semua karena saya mempercayai Tuhan, bukan karena aku. Ini di tanganku hanya sebuah tongkat. Di tanganku hanya sebuah daftar nilai sampai semester 7 Tuhan. Tetapi di dalam Engkau, kalau Engkau menghendakinya, tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan puji Tuhan, saya melihat Tuhan sanggup, Tuhan luar biasa menyatakan kehendaknya. Bapak Ibu, apa yang ada dalam tanganmu saat ini? Mungkin kau berpikir hal yang biasa, mungkin kau berpikir hal yang tidak terlalu bernilai, tetapi dengar baik. Ketika engkau percaya bahwa engkau di dalam Tuhan dapat melakukan perkara yang besar, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan dapat mengadakan mujizat yang besar di dalam hidupmu, jika engkau percaya. Amin. Bapak Ibu, yang kedua adalah, mari kita melihat sebuah kisah dari Tuhan Yesus bersama dengan para murid dan bersama dengan 5.000 orang lebih. Pada waktu itu orang-orang kelaparan setelah mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan di ayatnya Matius 14 ayat 17 sampai 18 berkata, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Musa berkata, yang ada di tanganku hanya sebuah tongkat. Tidak mungkin bisa melakukan perkara yang besar. Tidak mungkin bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih? Tetapi sekali lagi dengar umat Tuhan, dimanapun engkau berada mengikuti ibadah online ini, saya berdoa engkau dikuatkan iman saudara. Dengar baik, sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan di tangan mereka, tetapi karena di tangan Kristus, I can do all things through Christ Jesus. Aku dapat melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib karena Kristus. Maka dengar baik, 5 roti dan 2 ikan bukan lagi sekedar 5 roti dan 2 ikan, tetapi menjadi 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 lebih orang yang hadir pada waktu itu. Kita juga tidak tahu, mungkin ada juga orang yang sekalian bungkus buat di rumahnya, mungkin bungkus buat orang di rumahnya, mungkin ada juga bungkus buat orang yang ada di tangganya, kita tidak tahu. Tetapi dengar baik, tidak kekurangan, semuanya berkelebihan. Amin. Apa yang ada padamu saat ini? Mungkin kau juga berkata, Tuhan, yang ada di rumah cuma hanya ada 5 kilogram beras saja, bagaimana untuk memberi makan sampai bulan ini? Mungkin kita masih harus sampai di rumah sampai akhir tahun. Aduh Tuhan, bagaimana Tuhan? Dengar baik, sekalipun itu kau sedang hadapi, mari kau percaya pada hari ini, I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan perkara yang besar karena Kristus. Haleluya. Saudara percaya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan juga bagaimana ibu mertua saya ketika waktu itu istri saya masih umurnya di bawah 5 tahun. Kemudian papanya harus pergi kepada Tuhan, meninggalkan mereka untuk selamanya. Dan ibu mertua saya sebagai seorang guru juga, pegawai negeri. Kita tahu pada waktu-waktu itu, pada tahun-tahun itu, tentu saja pendapatannya hanya sekitar puluhan ribu, bahkan belum sampai ratusan ribu. Mendengar kisahnya, saya hanya tertegun, kagum kepada Tuhan. Karena dalam keadaan yang sendiri saja, tidak ada lagi suami, sementara anaknya sudah ada 4 pada waktu itu. Dan dia hanya bekerja sebagai seorang guru. Dia, ibu mertua saya, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kehidupan mereka dapat tercukupi. Dan saya melihat sampai hari ini pertolongan Tuhan nyata luar biasa dalam hidupnya. Karena hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berkata, I can do all things through Christ Jesus. Dan Bapak Ibu, tidak hanya ia mencukupi kehidupan anak-anaknya, tapi Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Tuhan buat apa yang dia kerjakan berhasil. Dia bawa apa barang-barang ke kantornya, ke sekolahnya, ke teman-temannya, dia jual. Dan semua orang somehow entah bagaimana mereka semua tertarik dan mau membelinya. Sehingga tidak hanya kebutuhan makan dan minum mereka yang tercukupi,
tetapi juga bahkan mereka sambil membangun rumah memang pada waktu itu. Rumah yang sampai sekarang ditempati yang sangat baik. Yang saya yakin pada waktu itu pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Bapak Ibu, mungkin saat ini keadaan ekonomi Bapak Ibu sedang mengkhawatirkan oleh karena pandemi yang saat ini sedang terjadi. Mungkin Bapak Ibu harus dirumahkan, atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kehilangan pekerjaan, atau apapun itu. Mari dengar baik, jangan menjadi takut, jangan menjadi tawar hati, percaya. I can do all things through Christ Jesus. Andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Seperti Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan untuk melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah kita mau melihat bagaimana Daud dan Goliat di dalam peperangannya. Kita tahu perbandingannya. Daud dan Goliat sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Goliat seorang tentara, seorang pahlawan berpengalaman luar biasa, terlatih. Sementara Daud tidak punya latihan militer, tidak punya latihan perang, tidak punya apapun yang dapat dibanggakan untuk dapat mengalahkan Goliat. Tetapi sekali lagi Daud juga berkata, I can do all things melalui Tuhan yang ia percaya, melalui Tuhan yang kita percaya. Sebab itulah ia berkata ketika ia mendatangi Goliat, ia tidak berkata bahwa Daud berkata kepada orang Filistin itu, aku mendatangi engkau dengan segala kekuatanku, aku mendatangi engkau dengan segala kemampuanku, aku mendatangi engkau dengan segala pengalamanku, aku mendatangi engkau dengan segala keahlianku. Tidak. Alkitab mencatat bahwa ia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Allah ya, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mau berkata, aku tidak bisa mengalahkan engkau, aku tidak bisa mengatasi engkau, aku tidak bisa menghadapi engkau, tetapi aku datang, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat mengalahkan engkau karena Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Aku dapat menghadapi engkau karena Tuhan yang memberikan aku kemampuan. Dan aku percaya kemenangan pasti menjadi milikku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saul, Daud, dan seluruh pasukan tentara Israel menghadapi hal yang sama. Apa yang dihadapi? Goliat. Tetapi lihatlah, barisan tentara Israel menjadi takut. Bahkan sang raja menjadi ketakutan dan tidak berani. Semua menghadapi yang sama, semua melihat yang sama, tetapi semua tidak sama responnya. Saul menjadi takut. Tentara Israel menjadi takut. Tetapi Daud tidak takut. Mengapa? Karena ia tahu, I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus. Bapak Ibu, saat ini tidak hanya kita, tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi yang sama. Kita semua menghadapi Goliat yang sama. Apakah Goliat itu COVID-19? Seperti Goliat yang menantang barisan tentara Israel, demikian juga COVID-19 sedang mengancam kita semua. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponnya? Apakah kita menghadapi Goliat masa kini seperti Saul dan barisan tentara Israel yang menjadi takut? Atau kita menghadapinya dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan iman akan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita? Saya berdoa, kita semua sudah menghadapi masalah yang sama. Tetapi mari sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Ia sanggup menolong kita. Ia sanggup melepaskan kita dari segala jerat apapun juga, dari krisis apapun juga, dari kekurangan apapun juga. Pertanyaannya adalah, apakah seperti Paulus yang percaya, ia sanggup melakukan segala perkara karena Kristus atau tidak? Saya berdoa, saudara dan saya sama-sama percaya seperti Paulus percaya. I can do all things through Christ Jesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku.
Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat dan kekuatan yang baru bagi setiap saudara. Demikian juga akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Dan kita memsiapkan hati kita juga untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat yang tidak dapat diambil dari hidup saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur pada hari ini atas firman-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, seperti Paulus yang berkata bahwa ia sanggup melakukan segala perkara. I can do all things karena Kristus. Kami dapat melakukan segala perkara karena Kristus. Kami pasti akan melewati masa-masa yang sukar ini karena Kristus yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan. Kami mau percaya, Tuhan, tolonglah kami. Bagi kami yang menjadi begitu lemah iman kami, biarlah kami pada pagi hari ini mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sekali apapun yang ada di tangan kami, mungkin hanya sebuah tongkat yang biasa. Mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin hanya sebuah pengumban yang sederhana. Tetapi tongkat oleh karena Tuhan dapat berubah menjadi ular. Tetapi 5 roti dan 2 ikan oleh karena Tuhan dapat memberi makan 5.000 orang. Tetapi hanya sebuah pengumban saja dapat membunuh raksasa. Karena Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami juga untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.